memuji Tuhan. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Wow, di tengah pandemi seperti ini, kakak yakin dan percaya bahwa teman-teman semua sangat bersuka cita untuk memuji Tuhan. Nah, kakak undang yuk untuk teman-teman semua, untuk semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Hap! Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Oh, sukacitaku. Sama-sama kita memuji Tuhan ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, katakan padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Sekarang ganti tangannya. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mari angkat tangannya, katakan. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Lebih lambat ya. Pam pam. Hore! Berikan tepuk tangan yang kemuliaan bagi Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kami boleh saling mengasihi dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil.
Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku kan serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus. Mari kita katakan lebih lagi, terimalah aku Tuhan. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Mari angkat tangan semuanya adik-adik. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku kan serahkan hidupku untuk sahabatku. Mari lebih lagi katakan. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Oh, ku kan serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus. Katakan untuk sahabatku Yesus. Sekali lagi katakan untuk sahabatku Yesus. Mari adik-adik yang luar biasa, kita mau lipat tangan kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Ikutin Kak Agustina berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya kalau kami boleh dapat beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, saat ini kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tara, teman anak raja. Shalom. Sudah siap dengar firman Tuhan? Kakak mau awali dengan sebuah cerita. Di sebuah hutan ada dua sahabat, si jerah, yaitu jerapah kecil bersahabat dengan si mocil, yaitu monyet kecil. Jerah dan mocil setiap hari bermain bersama. Kakek monyet sering menasihati mereka. Nak, berhati-hatilah, jangan pernah mendekati desa. Berbahaya, kalian bisa ditangkap oleh orang desa. Kakek monyet juga mengajari mereka cara mencari dan memilih makanan. Jerah selalu mendengar
dan mempraktekkan cara-cara yang diajarkan oleh kakek monyet. Hati Jerah lebih lembut, mau diajari dan dinasehati. Berbeda dengan si Mocil yang keras hati, sok tahu, tidak mau dengar nasihat atau ajaran dari kakek atau yang lain. Mocil juga sangat malas mencari makanan, sehingga seringkali Jerahlah yang memetikkan pisang untuk si Mocil, sahabatnya. Wah, adik-adik, jangan malas ya. Kalian harus rajin dan juga harus dengar-dengaran nasihat atau ajaran yang diberikan mama atau papa atau guru kalian. Jangan meniru si Mocil. Suatu hari, Mocil mengajak Jerah untuk pergi ke desa karena orang desa baru panen kacang. Mocil sangat suka kacang, tetapi Jerah menolak. Katanya, "Jangan pergi ke desa, Mocil. Ingat kata kakekmu, bahaya. Kamu bisa ditangkap." "Tenang, lariku sangat cepat. Aku pasti bisa menghindar dari tangkapan orang-orang desa." Akhirnya Mocil nekat berangkat ke desa sendiri. Mocil melihat orang desa sedang memasukkan kacang ke dalam gentong yang berlubang kecil dan meninggalkan gentong itu terikat di pohon. Dengan perut lapar, Mocil mendekati dan memasukkan tangannya ke dalam gentong. Mocil pun kegirangan menggenggam kacang dalam gentong itu sebanyak-banyaknya. Tetapi waktu dia menarik kacang dalam genggaman tangannya tidak bisa keluar dari gentong. Lama Mocil berusaha terus untuk mengeluarkan tangannya, tetapi tidak berhasil. Sementara Jerah di hutan menunggu si Mocil yang tidak pulang-pulang. Karena khawatir dengan sahabatnya itu, maka Jerah mendekati desa dan melihat dari jauh. Si Mocil yang tidak bisa mengeluarkan tangannya dari gentong, Jerah pun berteriak, "Mocil, lepaskanlah kacang dari genggamanmu supaya tanganmu bisa keluar." "Tidak, ini kacang kesukaanku, aku mau mengambilnya," jawab si Mocil. "Cepat lepaskan kacang itu, lihat orang desa mendekatimu," teriak Jerah berkali-kali. Orang desa semakin dekat, semakin dekat. Si Mocil pun semakin takut, tetapi tetap tidak mau melepaskannya kacang dari genggamannya. Akhirnya adik-adik, orang-orang desa menangkap dan mengikat dan membawa Mocil pergi. Jerah melihat semuanya dari jauh tanpa bisa menolong, dan dengan sedih Jerah berlari pulang ke hutan sambil menangis. Dan sejak itu Jerah tidak pernah bertemu lagi dengan si Mocil, sahabatnya. Tahukah adik-adik, di beberapa tempat perangkap gentong diisi kacang itu memang cara orang-orang untuk menangkap monyet liar. Nah, adik-adik jangan seperti si Mocil yang sok tahu, keras hati, dan tidak mau mendengarkan ajaran atau nasihat. Akibatnya mendapat masalah, bahkan jadi celaka. Jadilah anak-anak yang mempunyai buah roh kelemah lembutan, yaitu hati yang lemah lembut, mau diajar, dan dengan senang hati menerima didikan, nasihat, bahkan teguran. Amsal 1 ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Suatu sore, Raja Daud berjalan-jalan di teras atas rumahnya. Dia melihat seorang perempuan cantik yang sedang mandi, dan Daud tergoda untuk memilikinya. Daud menyuruh pelayannya menjemput perempuan itu. Namanya Batsheba, yang ternyata adalah istri dari prajuritnya yang paling setia, yaitu Uria. Wah, mengambil suami atau istri orang lain itu dosa, berzina. Batsheba pun mengandung anak Daud. Sebagai Raja Daud pasti malu sekali jika dosanya diketahui orang lain. Maka Daud
cepat-cepat memanggil Uria suami Betsyeba dari medan perang supaya pulang dan bisa tidur dengan istrinya. Sehingga bayi yang dikandung Betsyeba seolah-olah adalah anak Uria. Ternyata Uria adalah prajurit sejati. Dia tidak mau pulang ke rumahnya dan dia tetap melakukan tugasnya sebagai prajurit yang berjaga-jaga di istana. Wow, karena rencana jebakan Daud gagal, maka Daud pun memerintahkan panglimanya untuk mengirim Uria di garis depan peperangan yang paling berbahaya dan ditinggal di sana agar Uria terbunuh. Akhirnya, sesuai harapan Daud, Uria mati dalam perang. Kemudian Betsyeba dijadikan istrinya. Tuhan melihat semua perbuatan dosa Daud. Adik-adik, kita harus hati-hati. Dosa itu mengerikan. Jatuh ke dalam satu dosa biasanya akan beruntun jadi melakukan dosa-dosa lain. Dosa Daud diawali dengan ingin memiliki istri orang lain, timbullah perzinahan, lalu penipuan, dan dilanjutkan dengan pembunuhan. Dosa-dosanya sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan marah kepada Daud dan memerintahkan Nabi Natan untuk menegur dosa Daud. Kemudian Nabi Natan berkata kepada Daud dengan suatu cerita. Ada dua orang di suatu kota, yaitu si kaya dan si miskin. Si kaya punya banyak kambing, domba, sapi, lembu. Sementara si miskin hanya punya seekor anak domba betina kecil yang sangat disayang. Domba itu makan minum bersama dan tidur di pangkuannya. Suatu hari si kaya kedatangan tamu. Dan si kaya merasa sayang mengambil satu dari sekian banyak dombanya untuk dimasak bagi tamunya. Lalu, jadi si kaya mengambil satu-satunya anak domba si miskin, lalu dimasak untuk tamunya. Mendengar cerita itu, Daud menjadi sangat marah kepada si kaya. Walaupun yang hanya fiksi atau cerita saja. Dan Daud berkata, si kaya harus dihukum mati dan mengganti rugi si miskin 4 kali lipat. Nabi Natan pun langsung menegur Daud. Si kaya itu adalah kamu, hai Daud. Tuhan telah angkat engkau menjadi raja dan memiliki banyak harta dan istri. Tetapi engkau merampas milik orang lain, yaitu mengambil istri Uria. Bahkan mengatur agar Uria terbunuh di medan perang. Perbuatanmu jahat. Tuhan akan menghukum engkau. Mendengar teguran itu, hati Daud sedih dan menyesal. Dia telah sangat berdosa kepada Tuhan. Walaupun Daud seorang raja dan seorang panglima yang gagah perkasa, Daud mempunyai hati yang lemah lembut, tidak sombong atau gengsi. Tetapi dengan rendah hati dan berani, Daud hancur hati dan mengakui dosanya dan bertobat. Tuhan yang baik menghargai kelembutan hati Daud dan mengampuni dosanya. Adik-adik, ayo kita juga mau mempunyai buah roh kelemah lembutan. Mau menerima nasihat, tidak mudah tersinggung karena teguran atau kritik. Kalau kita berdosa, cepat minta ampun. Kalau kita ditegur atau melakukan kesalahan sama mama, papa, adik, atau kakak, atau teman, dengan rendah hati, akui kesalahan kita dan minta maaf. Yakobus 1 ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Artinya, hanya hati yang lemah lembut yang dapat menerima pengajaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sendiri bermanfaat untuk mengajari dan menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita orang dalam kebenaran, sehingga menghasilkan keselamatan jiwa. Jadi, baca terus firman Tuhan dan renungan hariannya ya. Dan sangat penting kita memiliki buah roh kelemah lembutan, yaitu
hati yang lembut yang mau dibentuk dan ditegur dan diajar oleh firman Tuhan, juga oleh mama dan papa dan juga guru. Ayo sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau punya hati yang lemah lembut, mau diajar oleh firman Tuhan, selalu mentaati mama, papa, supaya hidup saya menyenangkan hati Tuhan. Thank you Jesus. I love you. Amin. Hai teman-teman, nama aku Kevin dari kelas Yudea. Ayat hafalan bulan ini adalah Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mari membuat aktivitas. Adik-adik, kakak sengaja membuat aktivitas yang mudah dengan bahan yang adik-adik mudah dapatkan. Kita akan membuat monyet dari roti tawar dan pisang. Jadi, sebelum adik-adik sarapan, kita bentuk dulu menjadi makanan-makanan yang lucu ya. Yuk! Bahan-bahannya 2 lembar roti tawar, selai kacang, 1 pisang, coklat atau kismis. Nah, kakak pakai coklat. Nah, cara membuatnya, adik-adik gunting roti tawarnya berbentuk lonjong seperti ini. Pakai gunting yang bersih ya adik-adik. Lalu olesi dengan selai kacang supaya jadi moncongnya monyet. Seperti ini kita buat ya. Nah, lalu taruh di bagian sini. Lalu beri coklat atau kismis menjadi mata, hidung, mulut. Nah, lalu buat 2 lingkaran lengkung kecil roti tawar seperti ini untuk jadi telinganya. Lalu adik-adik iris tipis pisang, iris menjadi 2, menjadi setengah lingkaran pisang seperti ini. Taruh di atas kupingnya. Selesailah muka mocil, monyet kecil. Mudah bukan? Oh iya, kakak juga sudah buat jerapah temannya mocil. Caranya sama ya adik-adik. Bentuk muka, moncong, terus kasih mata, hidung, mulut pakai coklat. Lalu taruh tanduk, bercak di lehernya, olesi dengan selai kacang. Silakan adik-adik mencoba. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik yang lemah lembut tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Tara!